Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya bersama kelompok saya ingin mempresentasikan sebuah proyek tugas dalam mata kuliah Arsitektur Enterprise, yaitu fase-fase framework TOGAF ADM pada IAIN Kediri. Kemudian proyek ini disusun oleh saya sendiri, Sambil Nawawi, kemudian ada Reja Nugroho, kemudian ada Muhammad Bakti Nusa Wijaya, Muhammad Fadlan Ramadan, Pratama Danis Ibrahim, dan Rifki Arif Dwianto. Oke, next. Oke, selanjutnya ada pengertian TOGAF yang akan dilanjutkan oleh Pratama Danis. Ya, baik, terima kasih. Sini TOGAF, the Open Group Architecture Framework, merupakan framework untuk arsitektur enterprise. Metode dan framework yang disediakan digunakan organisasi untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Jadi pengertian dari TOGAF itu, TOGAF Architecture Framework adalah suatu kerangka kerja arsitektur perusahaan yang berorientasi pada proses dan terbuka untuk umum. TOGAF diciptakan oleh The Open Group sebagai alat untuk membantu organisasi dalam merencanakan, merancang, dan mengelola arsitektur perusahaan mereka yang dengan cara yang struktur dan terstandarisasi. Tujuan utama dari TOGAF itu adalah membantu organisasi dalam mencapai transformasi dan pengembangan strategis melalui penerapan arsitektur perusahaan yang efektif dan efisien. Kerangka kerja ini memberikan panduan dan metode yang dapat digunakan oleh arsitek dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengidentifikasi, merancang, dan mengimplementasikan berbagai aspek arsitektur perusahaan, termasuk arsitektur bisnis, sistem informasi, dan teknologi. Jadi TOGAF itu terdiri dari berbagai elemen, termasuk ADM atau Arsitektur Development Method. Artinya metodologi yang membantu dalam pengembangan dan pengelolaan arsitektur perusahaan melalui serangkaian fase dan kegiatan terstruktur. ADM Guidelines and Techniques, berbagai panduan dan teknik yang dapat digunakan untuk memadu setiap langkah dalam proses ADM. Ini arsitektur context framework adalah struktur yang menyediakan panduan tentang bagaimana informasi arsitektur perusahaan harus diorganisir dan diimplementasikan. Enterprise Continuum adalah memetakan berbagai jenis artefak arsitektur, solusi, dan standar yang relevan dan tersedia dalam organisasi. TOGAF Reference Models adalah model-model referensi yang membantu dalam memahami aspek spesifik dari arsitektur perusahaan seperti TOGAF, Technical Reference Model atau TRM, dan TOGAF Integrated Information Infrastructure Reference Model atau EEE strip RM. TOGAF terus berkembang melalui kontribusi dari komunitas arsitektur global dan dikelola oleh The Open Group. Kerangka kerja ini telah digunakan secara luas oleh banyak organisasi di seluruh dunia untuk membantu mereka mencapai tujuan arsitektur perusahaan mereka dengan cara yang terstruktur, konsisten, dan berorientasi pada proses. Oke, next. Di sini ada Architecture Development Method atau ADM. Rancangan itu yang pertama ada preliminary.
Nah, yang preliminary artinya fase awal ini adalah tahap perencanaan dan persiapan. Di sini tujuan, ruang lingkup, dan pendekatan kerja dari proyek arsitektur ditentukan, juga sumber daya perangkat dan proses yang diperlukan untuk proyek ditentukan. Nah, di sini ada fase-fasenya. Yang fase pertama, yang A, itu ada arsitektur vision. Arsitektur vision adalah fase ini mencakup identifikasi dan pemahaman masalah bisnis dan peluang strategis yang akan diatasi oleh arsitektur perusahaan. Selain itu, visi arsitektur dan tujuan strategis dijelaskan untuk membimbing seluruh proses ADM. Nah, fase B itu ada business arsitektur. Di sini arsitek berfokus pada pemahaman mendalam tentang struktur organisasi, proses bisnis, dan kebutuhan bisnis. Jadi tujuannya adalah untuk mengartikulasikan arsitektur bisnis yang mendukung visi arsitektur. Nah, fase C ada information system arsitektur. Fase ini cukup menyangkut pengembangan arsitektur sistem informasi yang mendukung arsitektur bisnis. Arsitek akan menentukan aplikasi dan teknologi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan informasi perusahaan. Yang D ada teknologi arsitektur. Nah, di sini arsitek akan merencanakan arsitektur teknologi yang mendukung arsitektur bisnis dan arsitektur sistem informasi. Pemilihan teknologi dan infrastruktur yang tepat menjadi fokus utama pada fase ini. Lanjut ada fase E. Nah, fase itu ada opportunities dan solution. Fase ini mencakup mengidentifikasikan peluang, memahami dan mengatasi risiko, serta menentukan solusi-solusi yang dapat diimplementasikan. Hasilnya adalah rencana arsitektur yang lebih rinci dan terperinci. Fase F, migration planning. Pada fase ini, strategi, implementasi, dan perencanaan transisi dari arsitektur as is ke arsitektur to be dikembangkan. Langkah-langkah migrasi dan waktu implementasinya juga ditentukan di sini. Yang G ada implementation governance. Fase ini berfokus pada mengawasi dan mengelola implementasi arsitektur. Tim arsitek memantau proyek-proyek dan memastikan bahwa arsitektur yang diusulkan diimplementasikan dengan benar dan sesuai dengan rencana. Lanjut H, ada arsitektur change management. Fase ini melibatkan manajemen perubahan dan adaptasi arsitektur perusahaan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bisnis. Tindakan perbaikan dan perubahan proaktif dapat diambil di sini. Nah, yang terakhir ada fase requirement management. Pada fase terakhir ini, arsitek akan mengelola dan memvalidasi semua persyaratan yang terkait dengan arsitektur perusahaan. Hal ini memastikan bahwa arsitektur terus memenuhi kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Oke, lanjut next. Nah, di sini ada fase preliminary yang akan dilanjutkan oleh Bakti. Terima kasih. Selanjutnya masuk ke fase preliminary. Tujuan dari fase preliminary ini, yang pertama menetapkan arsitektur capability, yang kedua menetapkan arsitektur capability yang ingin dicapai. Kemudian outputnya organizational model for enterprise architecture. Yang kedua arsitektur governance framework. Yang ketiga ada initial arsitektur repository. Langkah-langkah yang harus dilakukan pada fase preliminary.
adalah yang pertama menentukan cakupan organisasi yang terdampak, yang kedua mengonfirmasi sistem tata kelola dan framework pendukung, tiga mendefinisikan dan membentuk tim arsitektur, yang keempat mengidentifikasi dan membuat prinsip arsitektur, yang kelima menyesuaikan TOGAF dan framework lainnya, yang keenam membuat strategi dan rencana implementasi. Pada tahap preliminary phase dilakukan identifikasi prinsip-prinsip arsitektur yang dilihat dari segi bisnis, data, aplikasi, dan teknologi pada organisasi. Prinsip-prinsip arsitektur yang dihasilkan didefinisikan dalam bentuk prinsipal katalog seperti yang digambar yang ada di kanan ini, di mana pendefinisian prinsip-prinsip ini akan mempengaruhi proses perancangan dan digunakan sebagai pendekatan untuk mencapai kesuksesan dalam enterprise arsitektur. Untuk prinsipal katalog, kategori yang pertama ada business principle, yaitu memaksimalkan keuntungan bisnis. Manajemen informasi adalah tanggung jawab semua bagian. Yang kedua, manajemen informasi adalah tanggung jawab semua bagian. Yang keempat, manajemen informasi adalah tanggung jawab semua bagian. Yang terakhir, kepatuhan terhadap hukum-hukum. Yang kedua, data principle. Yang pertama ada aset data, data valid, real time, konsistensi data, keamanan data. Yang ketiga ada application principle, yaitu fleksibilitas aplikasi, kemudahan penggunaan, integrasi aplikasi, support system, keamanan aplikasi, hak akses aplikasi. Yang keempat adalah teknologi principle, yaitu interoperability, mendukung perubahan kebutuhan, backup infrastruktur teknologi, keamanan teknologi, penggunaan teknologi secara real time, dan yang terakhir adalah kontrol teknik. Selanjutnya masuk ke fase A, yaitu arsitektur vision. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan fase A, arsitektur vision. Next. Arsitektur vision merupakan fase awal pada TOGAF ADM yang bertujuan untuk menyelaraskan pandangan mengenai alasan dilakukan perancangan enterprise arsitektur dalam mencapai tujuan utama organisasi dan mendefinisikan lingkup perencanaan arsitektur yang akan dibangun pada objek penelitian. Selain itu, arsitektur vision digunakan untuk mendefinisikan stakeholder beserta perannya, tujuan bisnis, pemicu strategi bisnis organisasi, serta visi arsitektur pada organisasi. Pada tahap arsitektur vision menghasilkan beberapa artefak, salah satunya yaitu value chain diagram seperti gambar di samping. Ada bisa dilihat ada support activity. Yang pertama ada uang, sumber daya manusia, logistik, dan sistem informasi. Di bawahnya primary activity ada akademi, kemahasiswaan, penelitian, pusat pengembangan karir, sekretari dan public relation, satuan audit internal, satuan penjamin mutu. Di sampingnya ada pelayan mutu pendidikan. Next. Fase B, business arsitektur. Business arsitektur merupakan penggambaran secara rinci dari apa yang telah dibuat pada fase sebelumnya, yaitu arsitektur vision. Pada fase ini mendefinisikan strategi bisnis organisasi dan proses bisnis utama pada organisasi untuk menggambarkan kondisi existing organisasi tersebut. Perancangan arsitektur bisnis dapat menentukan arsitektur target yang akan dibangun yang diharapkan dapat mencapai strategi bisnis dalam pencapaian tujuan organisasi. Pada fase business arsitektur menggambarkan beberapa artefak, salah satunya yaitu business service
fungsional katalog. Artefak ini digunakan untuk mengidentifikasi layanan-layanan bisnis yang terdapat pada organisasi terkait fungsi bisnis tertentu. Bisa dilihat gambar di sampingnya. Yang pertama ada proses bisnis, pengaduan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia. Servisnya itu servis perencanaan kebutuhan SDM, sumber daya manusia. Yang kedua ada pelaksanaan pelatih pegawai, servis pelatih. Yang ketiga rekrut pegawai, dosen, servis penerimaan pegawai. Yang keempat ada pengajuan jabatan fungsional akademik, JFA, servis manajemen pegawai. Yang kelima ada pengangkatan tenaga profesional full time dan part time, dosen dan TPA, servis manajemen pegawai. Yang keenam ada administrasi dan validasi data SDM, servis manajemen pegawai. Yang ketujuh ada pengelolaan cuti pegawai, servis cuti. Yang kedelapan ada perjalanan dinas, servis perjalanan dinas. Yang kesembilan ada pengajian remunerasi ada 3, servis pengajian, servis presentasi, dan servis cuti. Yang ke-10 ada pengajuan lembur, servis presentasi. Yang ke-11 ada pengajuan kartu kesehatan dan restitusi kesehatan, servis fasilitas. Yang terakhir ada pelaporan kelurahan, servis konseling. Next. Fase C, application arsitektur. Baik, di sini saya akan menjelaskan aplikasi arsitektur fase C. Next. Aplikasi arsitektur merupakan mendefinisikan aplikasi yang digunakan untuk memproses data sehingga menghasilkan aplikasi yang berguna untuk mendukung aktivitas bisnis dalam menyajikan informasi organisasi. Pada fase ini akan dilakukan analisis apakah penggunaan aplikasi relevan terhadap proses bisnis organisasi atau belum untuk menentukan arsitektur target yang akan dibangun. Pada tahap aplikasi arsitektur menghasilkan beberapa artefak. Salah satunya yaitu aplikasi communication diagram, seperti gambar yang di samping. Next. Selanjutnya teknologi arsitektur fase D. Next. Teknologi arsitektur merupakan mendefinisikan penggunaan teknologi yang mendukung fungsional aplikasi dalam pelaksanaan operasional fungsi bisnis organisasi. Pada fase ini dilakukan analisis apakah penggunaan teknologi relevan terhadap aplikasi yang dibangun. Pada tahap teknologi arsitektur menghasilkan beberapa artefak berupa salah satunya yaitu platform decomposition diagram, seperti gambaran di samping. Baik, untuk selanjutnya ada fase E, Opportunities and Solution. Opportunity and Solution merupakan fase TOGAF ADM yang berfungsi sebagai evaluasi atas model perancangan arsitektur yang dibuat. Hasil dari fase ini merupakan dasar dari penyusunan rencana implementasi yang bertujuan untuk mencapai sasaran rancangan arsitektur yang dibangun. Pada tahap Opportunities and Solution menghasilkan beberapa artefak diagram, project context diagram, dan benefit diagram. Di sini ada project pengembangan website human resource, lalu ada sub-projectnya pendokumentasi proses bisnis dengan SOP, lalu ada penambahan fitur rekrutas, kemudian yang terakhir ada integrasi dengan aplikasi Grasias. Kemudian ada service untuk penerimaan pegawai, lalu application website human resource. Lalu untuk yang kedua ada pembuatan aplikasi pada Grasias, kemudian sub-projectnya pendokumentasian proses bisnis dengan SOP, penambah fitur
JFA, pengembangan fitur sekuritas, penambahan fitur konseling, lalu integrasi aplikasi. Kemudian di bagian servisnya penerimaan pegawai servis konseling, service management JFA, dan untuk aplikasinya Gracias. Kemudian yang ketiga, proyek pengembangan infrastruktur teknologi, subproyeknya penambahan kapasitas RAM. Lalu yang terakhir ada proyek pembuatan data warehouse dan IMA evaluation monitoring. Kemudian subproyeknya pembuatan data warehouse, lalu ada pembuatan IMA evaluation monitoring application. Kemudian ada servisnya untuk pelaporan unit, dan aplikasinya application IMA evaluation monitoring application. Next. Lalu ada fase F, migration planning. Migration planning merupakan proses migrasi dengan memastikan rencana, pelaksana, dan melakukan koordinasi migrasi dengan organisasi yang bertujuan untuk mengelola dan menerapkan perubahan portfolio organisasi secara keseluruhan. Pada tahap migration planning menghasilkan beberapa artefak, diantaranya yaitu implementasi faktor, assessment and education matrix, dan arsitektur roadmap. Lalu di sini ada tabel arsitektur roadmap, ada triwulan 1 yaitu untuk penambahan RAM server, kemudian ada triwulan 2 pembuatan fitur IFA pada Gracias. Lalu triwulan 3 pembuatan data warehouse dan RMA. Kemudian di bawahnya pembuatan fitur sekuritas pada website HR dan integrasi terhadap Gracias. Lalu yang terakhir ada triwulan 4 pembuatan fitur konseling pada Gracias. Next. Untuk selanjutnya analisa hasil testing yang akan dibacakan oleh Hilmi. Oke, terima kasih. Saya akan membacakan tentang analisa hasil testing. Next slide. Oke, di analisa hasil testing ini terbagi ya, ada komponen testing, bobot penilaian, bobot persentase, feedback, dan analisis. Bisnis, proses bisnis, komponen testing, proses bisnis, usulan sesuai dengan kebutuhan bisnis unit, bobot penilaian 4, bobot presentasi 80%, feedbacknya usulan akan dicoba untuk diimplementasikan dalam skala terbatas, analisisnya kesesuaian terhadap kebutuhan proses bisnis organisasi. Kemudian komponen testing, proses bisnis, usulan mendukung pencapaian goal unit, bobot penilaian 4, bobot presentasi 80%. Feedback, usulan akan disesuaikan dengan kondisi yang ada pada unit setiap waktu. Analisisnya sesuai proses bisnis, usulan dengan tujuan strategi bisnis. Kemudian komponen testing di data, kesesuaian identitas data, usulan dengan kebutuhan data terhadap proses bisnis, bobot penilaian 4, bobot presentasenya 80%, feedbacknya setuju, analisisnya identifikasi entitas data, memenuhi rekrutmen yang ada dalam mendukung pelaksanaan operasional bisnis. Next. Kemudian ada aplikasi dan teknologi. Untuk di aplikasinya, aplikasi usulan dapat mendukung kegiatan operasional bisnis, kemudian nilainya 80%, kemudian saran ada pembuatan aplikasi JFA untuk mengelola data pengajuan JFA bagi pegawai. Usulan aplikasi sesuai dengan konseling saat ini kurang tepat, di mana aplikasi yang ada hanya dibutuhkan pada waktu tertentu. Kemudian aplikasi usulan dapat beroperasi pada berbagai platform teknologi, nilainya 4, presentasinya 80%, kemudian feedbacknya setuju, kemudian analisisnya usulan aplikasi sesuai dengan rekrutmen organisasi dalam user access. Kemudian lanjut disampaikan teknologi. Teknologi usulan dapat menanggapi perubahan kebutuhan bisnis. Penilaiannya 3, presentasi 60%, feedbacknya sedang, kemudian analisisnya usulan teknologi dapat menanggapi kebutuhan penggunaan sistem informasi. Kemudian teknologi usulan dapat meningkatkan kinerja aplikasi. Penilaian 3, presentasi 60%.
feedbacknya sedang, kemudian analisisnya, usulan teknologi dapat memenuhi rekrutmen dalam peningkatan kinerja unit. Kemudian teknologi usulan dapat mengurangi permasalahan, dapat pengelolaan database. Penilaian 3, presentasi 60%, feedbacknya sedang, dan analisisnya usulan teknologi dapat memenuhi pengelolaan kapasitas database. Next. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami pada presentasi mata kuliah Arsitektur Enterprise. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.